Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Meksiko boleh percaya diri menatap Piala Dunia 2022 Qatar akhir tahun ini. Meksiko baru saja mengenalkan jersey tandang untuk ajang bergengsi tersebut. Menariknya, kali ini Meksiko mengusungkan tema kultur dalam desain jersey mereka. Terdapat desain pola yang terinspirasi sejarah Aztec di Amerika Tengah yang menjadi ciri-ciri budaya Meksiko. Arsenal dinilai telah memiliki Kevin De Bruyne di tim mereka. Dia adalah Kapten Martin Odegaard yang terus banjir pujian di tahapan awal musim ini. Odegaard telah mencetak 3 gol dalam 2 laga terakhir, membantu Mikel Arteta mengamankan rekor 100% dari 4 laga Liga Premier Inggris sejauh ini. Cara mendistribusikan bola, pergerakan kakinya yang cepat, Odegaard dinilai punya segala atribut bermain seperti bintang City, Kevin De Bruyne. Selama ini Bruno Fernandes menjadi pilar Manchester United. Fernandes mengaku memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi performanya. Berbincang dengan situs resmi klub, Bruno mengungkapkan tahayul-tahayul yang selalu dilakukannya jelang pertandingan. Salah satunya menjejak lapangan permainan dengan kaki kiri duluan. Selain itu, Bruno akan selalu makan dan berbincang dengan anak istri sebelum laga. Bruno juga tidak akan menghubungi siapapun saat dibus agar tetap fokus pada pertandingan. Manajer Chelsea Thomas Tuchel berharap klubnya mendatangkan beberapa pemain baru sebelum bursa transfer musim panas 2022 ditutup akhir pekan ini. The Blues saat ini tengah dalam proses untuk merampungkan 2 transfer, yakni Wesley Fofana dari Leicester dan Pierre-Emerick Aubameyang dari Barcelona. Sementara itu, Tuchel ingin mendatangkan Anthony Gordon dari Everton. Kalau memang pemain incarannya tidak bisa didapat, maka Tuchel legawa dengan stok yang sudah ada. Liverpool dilanda krisis gelandang. Kini, menurut laporan The Sun, The Reds sedang mempertimbangkan tawaran 42 juta pounds untuk gelandang Brighton, Moises Caicedo. Selain Liverpool, Manchester United juga dilaporkan tertarik pada sang gelandang. Pelatih Brighton, Graham Potter, mengomentari rumor tersebut. Dia tidak peduli dengan prospek Caicedo pergi sebelum jendela transfer ditutup pada hari Kamis, meskipun dia menerima itu bukan hal yang mustahil. Menurut laporan di Italia, Everton, Sporting, dan Lyon telah menunjukkan minat pada gelandang Juventus, Arthur. Gelandang Brasil itu tidak ada dalam rencana Max Allegri, jadi Bianconeri mencoba melepasnya musim panas ini. Namun, gajinya 5 juta euro per tahun telah membuat raksasa Serie A sulit menemukan pelamar untuk mantan bintang Barcelona yang telah berjuang dengan waktu bermain di bawah Allegri. Legenda timnas Jerman Lothar Matthäus mengaku tak keberatan jika kapten Argentina Lionel Messi bisa memecahkan rekornya di Piala Dunia 2022. Matthäus sejauh ini merupakan pemain dengan koleksi penampilan terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 25 aksi. Sedangkan Messi menyusul di bawahnya dengan catatan 19 penampilan. Lapulga hanya membutuhkan 7 pertandingan lagi untuk bisa memecahkan rekor Matthäus. Namun, hal tersebut terbilang berat lantaran dia harus berjuang tampil dari fase grup hingga partai final di Piala Dunia 2022 ini. Dua veteran Barcelona, Sergio Busquets dan Jordi Alba, dikabarkan menyukai ide bermain di Liga Amerika Serikat MLS. Menurut pemain Inter Miami, Alejandro Pozuelo, dilansir dari Football Espana, Pozuelo mengklaim bahwa kedua pemain berusia lanjut milik Barcelona itu mengatakan langsung kepadanya bahwa MLS adalah sebuah liga yang menarik minat mereka untuk bermain sepak bola. Manchester United mengkonfirmasi gelandang berusia 19 tahun Hannibal Mejbri akan menghabiskan musim 2022-2023 dengan status pinjaman bersama Birmingham City. Hannibal akan menghabiskan sisa musim di luar Old Trafford dalam upaya dirinya bisa mendapat waktu bermain secara reguler di tim utama dan melanjutkan perkembangannya. Bek Liverpool, Sepp van den Berg akan segera bergabung ke Schalke dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain asal Belanda itu diberikan izin melakukan perjalanan ke Jerman untuk menyelesaikan kepindahannya setelah Schalke mengalahkan persaingan dengan sejumlah klub termasuk Blackburn, Bournemouth, dan Mainz. Schalke siap memberikan kesempatan kepada pemain berusia 20 tahun itu untuk bermain secara reguler di level papan atas.
Chelsea tumbang 1-2 di markas Southampton pada lanjutan Liga Premier Inggris Rabu dini hari tadi. Unggul lebih dulu lewat Raheem Sterling, The Blues harus takluk akibat gol Romeo Lavia di menit ke-28 dan Adam Armstrong di menit ke-45. Hasil ini membuat Southampton menyamai poin Chelsea di klasmen Liga Inggris dengan 7 angka. Di pertandingan lainnya, Leeds imbang 1-1 kontra Everton, Fulham menang 2-1 atas Brighton, dan Crystal Palace imbang 1-1 lawan Brentford. AS Roma sukses menumbangkan Monza dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Italia 2022-2023 pekan keempat di Stadio Olimpico Rabu 31 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Paulo Dybala memborong 2 golnya di babak pertama. Ia mencetak gol bagi Giallorossi di menit ke-19 dan menit ke-32. 1 gol lainnya dicetak oleh Ibanez di babak kedua. Di laga lainnya, Inter menang 3-1 atas Cremonese dan Milan imbang 0-0 melawan Sassuolo. RB Leipzig pesta 8 gol saat bersua Teutonia Ottensen dalam pertandingan putaran pertama di FB Pokal. Timo Werner menjadi bintang di Roten Bolen dengan 3 golnya. Werner membuka keunggulan Leipzig pada menit ke-19 sebelum menggandakan keunggulan 1 menit berselang. Mantan striker Chelsea itu menggenapkan hat-trick pada menit ke-43. 5 gol lainnya dikemas oleh Andre Silva yang mencetak 2 gol, Emil Forsberg, Christopher Nkunku, dan juga Dani Olmo. AC Milan gagal memetik poin penuh dalam lanjutan Liga Italia pekan keempat. Bertandang ke Mapel Stadium, Milan hanya bermain imbang 0-0 melawan Sassuolo. Lini depan Milan jauh dari yang diharapkan untuk bisa menjebol gawang lawan. Sepanjang kebuntuan itu, Mike Maignan tampil cukup brilian. Maignan juga melakukan 3 kali penyelamatan, termasuk saat menepis tendangan penalti pemain Sassuolo. Maignan pun diganjar penghargaan Man of the Match. Manchester United resmi mengumumkan transfer Antony dari Ajax Amsterdam dengan biaya 100 juta euro atau sekitar 1,49 triliun rupiah. Antony juga akan mendapatkan kontrak jangka panjang hingga 5 tahun mendatang atau sampai 2027 dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Dengan harga 100 juta euro, Antony menjadi rekrutan kedua termahal MU sepanjang sejarah, hanya kalah dari Paul Pogba yang memecahkan rekor transfer MU dengan biaya mencapai 105 juta euro atau setara dengan 1,56 triliun rupiah. Menurut laporan Eurosport, Chelsea dilaporkan dalam pembicaraan lanjutan untuk mengontrak bek RB Leipzig Joško Gvardiol seharga 90 juta euro. Pemain Kroasia berusia 20 tahun itu akan dipinjamkan kembali ke tim Bundesliga untuk musim 2022-2023 dan pindah ke Stamford Bridge musim panas 2023 mendatang. Manchester City dilaporkan tinggal sedikit lagi mendapatkan Manuel Akanji dari Dortmund. City diwartakan siap membayar mahar sebesar 17 juta euro atau setara dengan 253 miliar rupiah. Harga yang tak terlalu tinggi itu diperoleh berkat kontrak Manuel Akanji yang akan habis pada Juni 2023 sehingga membuat bandrol harganya anjlok di bursa transfer. Thomas Tuchel menyesalkan kekalahan Chelsea di tangan Southampton. The Blues diakuinya terlalu mudah dikalahkan lawan. Ini menjadi kekalahan kedua Chelsea dalam 5 pertandingan Premier League 2022-2023. The Blues sebelumnya tumbang 0-3 di markas Leeds United pada pekan ketiga. Tuchel menilai Thiago Silva dan kawan-kawan pasti punya banyak kekurangan sehingga bisa dieksploitasi lawan. Mantan pemain sayap andalan Chelsea dan Arsenal, Willian siap untuk kembali ke Liga Premier dengan pindah ke Fulham. Klub yang berbasis di Craven Cottage bekerja keras untuk mengontraknya dengan status bebas transfer dan berharap untuk menyelesaikan kesepakatan pada hari ini. Awal bulan ini, Willian mengungkapkan bahwa dia setuju untuk mengakhiri kontraknya dengan Corinthians dengan alasan tertentu. Peluang Liverpool untuk mendapatkan gelandang baru di musim panas ini sangat sulit terjadi. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, menjelaskan bahwa hal ini karena tim-tim yang pemainnya sedang diincar enggan melepas pemainnya. Semakin dekat dengan waktu penutupan bursa transfer, lebih mungkin tidak akan terjadi. Tapi saya tidak bisa memberikan nama pemain yang dimaksud, katanya dilansir dari Anfield Watch.
Gelandang Aston Villa Douglas Luiz dikabarkan menjadi alternatif target transfer untuk Juventus setelah usaha raksasa Serie A itu untuk mendapatkan Leandro Paredes dari PSG menemui kendala. Luiz, pemain asal Brasil berusia 24 tahun, mencatatkan 115 penampilan bersama Aston Villa di berbagai kompetisi dengan mencetak 6 gol. Pada musim 2022-2023 ini, ia tampil 3 kali di Liga Premier Inggris. Football Italia melaporkan Nicolo Rovella akan gabung AC Monza dengan status pinjaman dari Juventus dan akan melaksanakan tes medisnya pada hari Rabu 31 Agustus. Kepindahan ke Monza diharapkan akan memberikan kesempatan bermain reguler bagi Rovella dan mendukung perkembangannya. Sementara itu, Bianconeri masih berupaya untuk mendapatkan tanda tangan Leandro Paredes dari PSG. Dikutip dari Goal, PSG telah menyepakati transfer gelandang Spanyol Carlos Soler dari Valencia pada musim panas ini. PSG tinggal selangkah lagi menuntaskan transfernya senilai 20 juta euro atau 297 miliar rupiah. Soler akan menjadi rekrutan ke-6 PSG di jendela transfer musim panas ini. Ia akan menandatangani kontrak 5 tahun di Paris dan menyelesaikan tes medisnya pada Rabu 31 Agustus. Dikutip Barca Universal, Manchester United akan kedatangan pemain dari Barcelona pada deadline day bursa transfer ini. Tapi bukan Frenkie de Jong, melainkan Sergio Dest. Pemain timnas Amerika Serikat itu juga sudah dipastikan bahwa dirinya bukan menjadi pilihan utama Blaugrana musim ini. Namun, laporan itu mengklaim bahwa MU masih 50-50 dalam merekrut Dest. Ini disebabkan mereka harus mencari klub yang mau merekrut Aaron Wan-Bissaka terlebih dahulu. Jika Wan-Bissaka pergi, baru mereka bisa merekrut Dest. Atletico Madrid secara resmi mengumumkan kedatangan Sergio Reguilon dengan status pinjaman Rabu 31 Agustus. Reguilon dipinjam dari Tottenham Hotspur tanpa opsi pembelian selama satu musim 2022-2023. Kedatangan Reguilon tak terlepas dari efek domino transfer yang tercipta di Atletico Madrid. Sebelumnya, Los Roy Blancos sudah meminjamkan dua bek kirinya yakni Manu Sanchez ke Osasuna dan Renan Lodi ke Nottingham Forest. Drawing Piala AFF 2022 yang digelar di Bangkok, Thailand Selasa 30 Agustus menempatkan timnas Indonesia di grup A. Skuad Garuda segrup dengan Thailand, Filipina, Kamboja, dan satu negara pemenang babak kualifikasi antara Brunei atau Timur Leste. Sedangkan di grup B ada Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, serta Laos. Piala AFF akan kembali digelar dengan format lama sebelum era pandemi COVID-19, yakni kandang dan tandang dari fase grup hingga fase gugur. Rencananya, turnamen edisi ke-14 ini akan digelar pada 23 Desember 2022 hingga 15 Januari 2023. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!